Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 212, bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Lagi pula, sekelompok gangster di kota kecil seperti Tiago Levon juga bisa menjadi aula kuil naga langit, yang menunjukkan bahwa kekuatan kuil naga langit juga sangat rata-rata. Meskipun kemudian Elodie Eden adalah master yang hebat, tetapi di seluruh dunia seni bela diri, ada begitu banyak master, Nathan Lewis tidak menarik banyak perhatian. Tapi sampai kemarin, Ryan Troy mengungkapkan kebenaran. Dia tahu identitasnya, dan tahu bahwa cincin ini sebenarnya adalah tanda cinta dari ayahnya kepada ibunya. Selain itu, master tak tertandingi seperti Richard Dean juga anggota kuil naga langit. Hal ini membuat Nathan Lewis kaget. Sekarang dia benar-benar ingin tahu siapa ayahnya, bagaimana dia mendirikan kuil naga langit, dan mengapa kekuatan berbagai aula kuil naga langit sangat berbeda. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa membantu Nathan Lewis menjawab pertanyaan ini, dan dia hanya bisa menjelajahinya sendiri. Nathan Lewis saat ini agak menantikan di mana aula berikutnya dari kuil naga langit akan berada dan seperti apa kekuatannya. Jika ada lebih banyak aula sekuat Combe Villa, Nathan Lewis mungkin bisa menghancurkan keluarga Troy dan menyelamatkan ibunya dengan mengandalkan kekuatan kuil naga langit. Saat Nathan Lewis sedang berpikir, tiba-tiba seseorang berteriak di luar. Siapa yang berani masuk ke Pulau Swallow tanpa izin? Mendengar seseorang berteriak di luar, itu pasti dari keluarga Troy. Tuan Istana, itu seharusnya dari keluarga Troy. Saya akan keluar dan melihat-lihat, kata Richard Dean kepada Nathan Lewis ketika dia mendengar teriakan itu. Aku akan pergi denganmu, jangan ungkapkan identitasku, kata Nathan Lewis. Richard Dean mengangguk, dan berjalan keluar bersama Nathan Lewis. Pada saat ini, sebuah kapal pesiar besar diparkir tidak jauh di depan mereka. Di geladak kapal pesiar, George Troy berdiri dengan sombong, diikuti oleh banyak anggota keluarga Troy, menyaksikan salju sedingin es di Pulau Swallow menghilang, digantikan oleh tanah dan batu berwarna coklat. Alis George Troy mengerut. Jelas bahwa perubahan di Pulau Swallow seperti itu pasti telah diambil oleh seseorang, meskipun ini hanya legenda, bukan berarti itu tidak benar. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menghentikan orang yang mendapatkan kristal naga, dan yang terbaik adalah tidak meninggalkan siapapun di pulau itu. Tuan Troy, saya Richard Dean dari Combe Villa. Saya tidak bermaksud masuk ke Pulau Swallow secara pribadi. Saya hanya ingin bermain-main. Saya baru saja membawanya kembali, kata Richard Dean sambil menatap George Troy berdiri dengan bangga. George Troy sudah melihatnya saat Richard Dean keluar. Saat ini, dia berpikir di dalam hatinya apakah kristal naga di pulau itu diambil oleh Richard Dean. Kekuatan, tidak ada cara untuk menghentikan Richard Dean. Ternyata itu tetua Dean. Ketika kamu datang untuk mencari putramu, kamu harus menyapa keluarga Troyku terlebih dahulu. Lagi pula, dengan kekuatanmu, siapapun bisa mendarat di pulau itu dengan santai. Maka Pulau Swallow ini akan menjadi pulau-pulau terkenal dalam waktu singkat. George Troy berkata tidak rendah hati atau sombong. Dengan dukungan dari keluarga Troy, bahkan menghadapi master seperti Richard Dean, George Troy tidak terlalu panik. Tuan, saya telah membuat catatan. Lain kali saya datang ke Pulau Swallow, saya akan memberitahu Anda bahwa ini sudah terlambat. Saya harus bergegas kembali, jadi saya tidak akan berbicara dengan Tuan Troy lagi. Setelah Richard Dean selesai berbicara, dia berbalik. Dengan lambaian tangannya, kapal pesiar itu langsung mulai berlayar ke kejauhan tepat di bawah mata George Troy. Melihat Richard Dean yang hendak pergi, wajah George Troy menjadi jelek, tetapi dia tidak mencoba menghentikannya, karena dia tahu kekuatannya, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Selama Nathan Lewis berada di sisi Richard Dean, George Troy tidak memperhatikan sama sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nathan Lewis akan mendapatkan kristal naga, dan bahkan lebih tidak terduga bahwa orang yang dicari oleh keluarga Troy juga adalah Nathan Lewis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tidak lama setelah Nathan Lewis pergi bersama Richard Dean dan yang lainnya, Kevin Jericho, Sandok Rowe, dan Ronan Luke juga tiba. George Troy memandang Kevin Jericho yang terluka parah, dan bertanya dengan keraguan di wajahnya,
Tuan Jericho, di pulau ini, siapa yang bisa menyakitimu seperti ini? Untuk Kevan Jericho menjelaskan, tidak mungkin baginya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada George Troy. Semakin sedikit orang yang tahu tentang kristal naga, semakin baik. Jika keluarga Troy tahu bahwa Nathan Louis telah mendapatkan kristal naga, maka keluarga Jericho mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Seekor binatang buas. Sudut mulut George Troy terangkat, lenganmu jelas dipotong, lukanya sangat rapi, bagaimana bisa dilakukan oleh binatang buas? Apakah kamu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Kevan Jericho sedikit menundukkan kepalanya, dia juga berhenti berbicara karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. George Troy melirik beberapa orang, tiba-tiba wajahnya menjadi dingin, dan aura menakutkan menyelimuti semua orang dalam sekejap. Apakah kamu mendapatkan kristal naga? Katakan padaku, siapa yang memiliki kristal naga? George Troy tidak berani bertanya. Richard Dean, tetapi menghadapi Kevan Jericho dan yang lainnya, George Troy tidak perlu menunjukkan wajah apapun. Setelah mendengar kata-kata George Troy, beberapa orang terkejut, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua memikirkan hal yang sama, semakin sedikit orang yang tahu tentang kristal naga, semakin baik, terutama keluarga Troy. Jika keluarga Troy tahu, maka kristal naga ini tidak akan mendapat bagiannya. George Troy melihat bahwa tidak ada dari mereka yang berbicara, dan wajahnya menjadi semakin suram. Jika kamu tidak berbicara, maka tidak ada yang akan berpikir untuk pergi dari sini. Setelah George Troy selesai berbicara, sekelompok keluarga Troy langsung mengambil Kevan Jericho. Tuan Muda Troy, kami tidak mendapatkan kristal naga, apa yang kamu lakukan? Tanya Kevan Jericho dengan ekspresi jelek. Tuan Troy, apakah Anda akan menyerang kami? Meskipun gerbang petir kami dan keluarga Jericho kalah dari keluarga Troy Anda, tetapi jika Anda benar-benar berani membunuh kami, mari kita lihat apakah kedua keluarga kami akan meminta keluarga Troy untuk mengemis. Dengan kata lain, kamu hanyalah cabang jaminan dari keluarga Troy. Akankah keluarga Troy menyinggung dua keluarga kami untukmu? Emosi berapi-api Ronan Luke menatap George Troy tanpa rasa takut. Ada juga tanah keluarga Crow kami. Saya dikirim oleh patriark keluarga Crow untuk mendatangi Pulau Naga. Jika saya tidak bisa kembali, keluarga Crow pasti tidak akan melepaskannya. Sando Crow juga berdiri dan berkata saat ini, menghadapi keluarga Troy, mereka harus bersatu. Jika tidak, tidak satupun dari mereka dapat mengancam keluarga Troy. Melihat bahwa dia mengancamnya, di kapal pesiarnya, George Troy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, setelah tertawa 2 kali, dia tiba-tiba berhenti. Dan kemudian George Troy berkata dengan marah, aku membunuhmu dan melemparkan kalian semua ke laut. Siapa yang tahu bahwa keluarga Troy melakukannya? Beraninya kamu mengancamku, dan memandang rendah saya cabang jaminan dari keluarga Troy. Sebagai seorang jenius dari generasi muda keluarga Troy, George Troy tidak dianggap serius karena latar belakangnya, dan inilah yang paling dipedulikan oleh George Troy. Sekarang Ronan Luke mengejeknya secara langsung, kemarahan di hati George Troy langsung tersulut. Bang! Tiba-tiba, George Troy bergerak, Ronan Luke, yang berada beberapa meter jauhnya, merasakan serangan yang kuat, dan dia terbang terbalik dalam sekejap. Tuan, Uzong yang dibawa oleh Ronan Luke melompat dengan tergesa-gesa, berusaha menangkap Ronan Luke. Sayang sekali Uzong ditendang oleh keluarga Troy begitu dia melompat. Baik sekte petir maupun keluarga Jericho tidak sekuat keluarga Troy. Ronan Luke jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya sangat pucat, dan amarahnya yang baru saja memudar seketika. Aku bertanya lagi, di mana kristal naga? Niat membunuh George Troy membuat semua orang gemetar. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.